Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, bahagia. Kembali lagi bareng saya, Edvan M. Kautsar, di sebuah live inspiratif di Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Di mana hari ini saya live di berbagai platform, dan saya berharap acara ini bisa ditonton oleh banyak orang. Maka jangan lupa untuk like, komen, dan share ya. Buat teman-teman di Instagram juga Anda sekarang sudah bisa share. Lihat tombol di sebelah kanan bawah. Di samping love itu ada tombol share ke sebanyak-banyaknya orang agar jika ada materi dan ilmu yang bermanfaat bisa menjadi amal kebaikan buat Anda semuanya ya. Dan pada malam hari ini saya ingin mengajak Anda untuk menjadi pribadi yang senantiasa bahagia. Kita lihat dulu jawaban-jawabannya tadi dari pertanyaan saya di awal. Tadi saya sempat bertanya apa yang akan menjadi pilihan Anda, menjadi pribadi yang bahagia atau menjadi pribadi yang justru hidup dalam keadaan senang berkeluh kesah. Wah, ini banyak banget nih jawabannya nih. Di YouTube pada jawab rata-rata bahagia selalu, betul ya, di YouTube nih bahagia selalu. Kemudian di Facebook juga banyak yang memilih menjadi manusia-manusia yang bahagia. Kemudian juga di Instagram pun ternyata banyak yang memilih untuk menjadi pribadi-pribadi yang bahagia. Wah, waalaikumsalam. Dari Padang juga hadir ya, ada Bu Rina Sayuti. Nah, di Instagram mari kita lihat. Oke, ini dia di Instagram nih. Banyak banget yang sudah bergabung. Windu katanya menjadi pribadi yang berbahagia. Kemudian Mila Hera bahagia. Ramadin Choi bahagia. Nona Idari Rawan bahagia juga semua ya. Saya doakan semoga teman-teman yang menulis di kolom komentar, teman-teman yang hadir dan bisa menyapa saya di kolom komentar, saya doakan Anda semua menjadi pribadi-pribadi yang hidup dalam keadaan penuh kebahagiaan. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada malam hari ini saya ingin berbagi banyak tentang buku ketiga saya, judulnya Bahagia Bekerja, Bekerja Bahagia, dan yang mana sekarang sedang dalam proses dicetak ulang ya. Jadi teman-teman bisa membeli dengan pre-order. Jadi pada malam hari ini saya ingin bedah buku Bahagia Bekerja, Bekerja Bahagia, dan kita bukan hanya bahas sebatas dunia pekerjaan, tapi kita bahas juga lebih umum ya tentang kebahagiaan kehidupan. Jadi masalah-masalah hidup yang kita alami pun mudah-mudahan bisa terpecahkan dan menjadi pribadi yang bahagia. Saya ingin sampaikan dulu, kenapa sih kita harus menjadi pribadi yang bahagia? Pertama, ketika Anda menjadi pribadi yang bahagia, teman-teman, Anda akan jauh dari berbagai macam penyakit karena tubuh kita imunnya akan meningkat dan kemudian bisa melawan berbagai virus ya, penyakit yang sekarang ada COVID segala macam. Selama imun tubuh kita kuat, maka insya Allah penyakit yang hadir di dalam diri kita, virus yang datang ke dalam tubuh kita itu bisa langsung disikat tuh, bisa langsung dihajar sama imun tubuh kita. Itulah kenapa kita harus menjadi pribadi yang bahagia. Yang kedua, ketika kita menjadi pribadi yang bahagia, kita akan menjadi orang yang awet muda ya, happy, bahagia, senang gitu. Dan yang kedua, orang yang bahagia akan attract rezeki, teman-teman. Orang yang bahagia dia akan mampu menarik rezeki ke dalam kehidupannya. Kenapa? Karena bahagia adalah energi positif dan rezeki adalah energi positif. Nah, maka yang terjadi adalah satu frekuensi diri kita dengan rezeki yang barokah. Makanya bahkan bahagia itu bagian dari rezeki juga ya, teman-teman. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita balik dulu ke poin nomor 1. Ketika kita tidak bahagia, ketika kita sedih, ketika kita marah, maka imun tubuh kita ngedrop. Ya, kita marah selama 7 menit, maka imun tubuh kita bisa ngedrop selama 24 jam, teman-teman. Bayangin kalau Anda galau, bete, sedih, gundah gulana, stres, beberapa menit saja, itu akan melumpuhkan tubuh kita ya, imun tubuh kita. Tapi kalau kita bahagia, hormon-hormon endorfin, dopamin, itu justru akan hadir di dalam tubuh kita dan mampu melawan berbagai sel penyakit. Oke ya, jadi itulah alasan kenapa kita harus menjadi pribadi yang bahagia. Tentunya akan banyak rezeki, akan sehat, akan energik, dan insya Allah belajar pun akan dengan mudah gitu. Kalau kita mempelajari sesuatu dalam keadaan bahagia, kita akan mudah. Dan yang terakhir, bahagia akan bikin kita sukses. Bayangkan ketika Anda bekerja dalam keadaan bahagia, melakukan apapun jenis pekerjaan Anda dalam kebahagiaan, maka yang terjadi adalah hidup Anda yang dipenuhi kebahagiaan itu akan membuat Anda bersemangat ketika bekerja. Dan kalau Anda sudah semangat bekerja, maka yang terjadi apa, teman-teman? Kalau kita sudah semangat bekerja, pekerjaan akan mampu kita lakukan dengan baik.
Dan kalau pekerjaan sudah kita mampu lakukan dengan baik, makanya kita akan menjadi orang yang expert, yang ahli. Kita akan sukses, kita akan berhasil melakukan berbagai hal di dalam kehidupan kita. Ya, maka itulah yang bisa kita lakukan menjadi sebuah alasan kenapa kita harus bahagia. Nah, salah satunya bahagia pun cara dimunculkannya adalah dengan bersyukur. Saya pernah menyampaikan dalam Twitter bahwa bukan rezeki kita yang seret, tapi hidup kitalah yang kurang bersyukur. Dikiranya rezeki itu cuma uang, padahal semua kebaikan dan kebahagiaan sudah kita dapatkan. Dan itulah rezeki. Nah, lalu kenapa uangnya bisa seret? Kenapa uangnya nggak kita dapetin? Karena rezeki selain uang, lupa untuk kita syukuri. Nah, jadi tuh, bayangin kalau bahagia kan akhirnya menimbulkan syukur. Nah, pertanyaannya coba tulis di kolom komentar. Pilih mana? Syukur dulu baru bahagia atau bahagia dulu baru bersyukur? Coba. Tulis di kolom komentar ya. Bersyukur dulu baru bahagia atau bahagia dulu baru bersyukur? Wah, ini udah banyak yang hadir nih. Ada Linda, ada Lestari, kemudian juga ada Adi Setiawan. Coba, pilih mana? Bersyukur dulu bahagia atau bahagia dulu baru bersyukur? Tulis di kolom komentar ya. Dan di Instagram juga banyak banget nih. Oh iya, kemarin ada yang nanya, Mas Edvan, kalau Mas Edvan itu belakangnya ini green screen atau beneran sih? Ini green screen, teman-teman. Terus gimana cara bikinnya? Caranya adalah saya beli menggunakan salah satu green screen portable yang bisa ditarik ke atas, dan banyak yang nanyain. Kalau teman-teman mau, saya bisa berikan linknya di kolom deskripsi ya. Silakan teman-teman cek linknya, ada di Tokopedia. Harganya murah banget untuk kebutuhan kita, bisa live sehalus ini, serapi ini. Lihat, nggak kelihatan kan kalau ini green screen? Nah, itu bisa teman-teman beli green screen-nya di link yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Oke, ini ada syukur dulu. Wah, oke, bersyukur dulu Kak, benar ya. Kita munculin dulu nih, bersyukur dulu Kak, katanya. Oke. Kemudian Fani juga bersyukur dulu. Afri Widayanti bersyukur dulu, baru bahagia. Betul sekali. Bersyukur dulu baru bahagia. Oke, good. Sekarang pertanyaan kedua. Bahagia dulu baru sukses atau sukses dulu baru bahagia? Nah, ayo jawab. Sambil saya nyapa-nyapa temen di Instagram nih. Oke, bersyukur dulu kata Pujiastuti Jombang. Kemudian Mila Hera juga syukur dulu baru bahagia. Windu syukur dulu baru bahagia. Good. Dian Budi Wijaksono. Ini mau tanya nanti ya, kalau pertanyaan nanti di akhir. Syukur dulu baru bahagia. Good, good, good. Terima kasih teman-teman yang sudah menjawab. Dan mari kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Coba, sukses dulu baru bahagia atau bahagia dulu baru sukses? Bahagia dulu baru sukses. Good. Kemudian bahagia. Yes. Bahagia dulu baru sukses. Bersyukur dulu baru bahagia. Good. Bersyukur baru bahagia dan bahagia dulu baru sukses. Benar. Nah, maka urutannya seperti itu, teman-teman. Kenapa seringkali kok pekerjaan kita kayaknya rezeki kita seret ya? Kok kayaknya pekerjaan kita nggak bikin kita happy ya? Nah, karena pekerjaannya tidak disyukuri, dan karena tidak disyukuri akhirnya nggak bahagia, dan akhirnya nggak sukses. Paham ya? Jadi kalau kita hari ini merasa bahwa karir kita tidak sukses, coba introspeksi. Tadi kan urutannya gini, syukur dulu, baru bahagia. Kemudian bahagia dulu, baru sukses. Setuju ya? Nah, maka kalau hari ini karir kita anggap kok jauh dari kesuksesan, masih belum sukses, rezeki kita kok segitu-gitu aja, kemudian jabatan kita kok belum naik-naik. Nah, saya mau sampaikan pada teman-teman, bisa jadi hal tersebut terjadi karena apa? Karena pekerjaan, karir, bisnis yang sudah kita jalani lupa untuk kita syukuri. Karena lupa untuk kita syukuri, akhirnya kita nggak bahagia. Karena kita tidak bahagia, maka yang terjadi adalah kita tidak sukses. So, syukur dulu baru bahagia, dan bahagia dulu baru sukses. Kalau kita sudah bahagia menjalankan pekerjaan, bisnis, karir, kehidupan kita, maka apapun jenisnya, insya Allah kita akan bahagia. Bayangin, kalau kita bahagia di dalam pernikahan, maka insya Allah pernikahannya akan sukses. Ya, kemudian kita bahagia dalam mendidik anak, maka insya Allah anaknya akan sukses, karena kita mendidiknya dalam keadaan bahagia. Hormon-hormon kebaikannya akan tumbuh berkembang di dalam otak sang anak ya. Jadi sekali lagi urutannya, syukur dulu baru bahagia. Bahagia dulu baru sukses. Jadi kan itu sebagai komentar atau status yang akan bermanfaat bagi banyak orang. Jangan lupa like, comment, dan share.
tayangan ini agar semakin bermanfaat. Yuk kita langsung bedah buku Bahagia Bekerja, Bekerja Bahagia. Sekali lagi buat teman-teman yang mau pre-order, saya mau sampaikan bahwa Anda bisa mengikuti pre-order buku Bahagia Bekerja, Bekerja Bahagia dan mendapatkan diskon khusus. Anda bisa hubungi 0812 9333 7663. Are you ready? Ready ya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, buku ini teman-teman ada 210 halaman dan kita langsung bahas dari bab pertama. Di dalam bab pertama buku ini saya membahas tentang bagaimana kita bersiap untuk menghadapi perubahan. Nah, kenapa kita harus siap dalam menghadapi perubahan? Ya, karena saya ingin sampaikan bahwa hidup ini banyak perubahan. Ada satu hal yang pasti di dalam kehidupan, yaitu perubahan. Jadi perubahan itu adalah sebuah keniscayaan, sebuah kepastian. Tidak ada hal yang tidak berubah di dalam kehidupan kita. Tentu hari ini Anda dulu terlahir nggak seperti sekarang, betul ya? Kemudian hidup Anda 10-20 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, tentu belum tentu sama. Tentu tidak sama bahkan dengan diri kita hari ini. Jadi artinya apa? Artinya sahabatku semuanya, perubahan terjadi setiap saat. Ya, teman dekat kita berubah, kemudian juga orang-orang di sekitar kita berubah. Bisa berubah sifatnya atau berubah orangnya, ganti orang gitu ya. Dan itulah yang terjadi. Oke, perubahan demi perubahan itu seringkali akhirnya menghancurkan semangat diri kita. Kenapa? Ya, misalnya kita udah dalam keadaan nyaman, mengejar kesuksesan, tiba-tiba terjadi perubahan. Nah, saya ingin sampaikan di dalam kehidupan ini kita semua pasti punya impian, betul ya? Ada yang dulu nih, saya dulu pertama kali bekerja, pertama kali berbisnis, cita-cita saya adalah saya ingin menghajikan atau mengantarkan kedua orang tua ke Baitullah. Betul ya. Tentu teman-teman pun banyak yang punya impian yang kurang lebih sama kayak saya, ya kan? Ingin punya rumah, punya mobil, pengen sukses, pengen meraih impian, dan lain-lain. Nah, tapi di tengah perjalanan kehidupan sering nggak terjadi kemudian perubahan, ya. Orang-orang yang menjadi alasan kita untuk sukses, ternyata berubah. Entah itu ada yang meninggal dunia, entah itu ada yang pergi dari kehidupan kita. Betul ya? Misalnya kita punya impian menghajikan orang tua, misalnya Anda seperti itu ya. Belum sempat Anda hajikan kedua orang tua Anda, ternyata mereka sudah lebih dulu Allah panggil sebelum Anda penuhi janji Anda kepada mereka. Nah, tentu Anda kemudian sedih, nggak bahagia, dan akhirnya Anda mulai kehilangan semangat untuk bekerja, kehilangan semangat untuk beribadah, kehilangan semangat untuk menjalani kehidupan. Hal tersebut terjadi karena satu hal saja, teman-teman. Kenapa? Karena alasan di dalam kehidupan kita mulai menghilang atau kita mulai kehilangan alasan untuk senantiasa meraih impian. Nah, melalui buku ini, saya mengajak Anda semuanya untuk kembali menghadirkan alasan besar itu. Jika alasan besar itu adalah kedua orang tua Anda, dan mungkin hari ini kita belum sempat tunaikan janji kepada mereka, mereka sudah keburu meninggal dunia, maka saya ingin sampaikan bahwa sekalipun mereka sudah meninggal dunia, teman-teman, sekalipun mungkin mereka sudah tiada, maka tetap Anda bisa memenuhi janji kepada mereka, menjadi anak yang soleh, yang mengantarkan mereka bukan hanya ke Baitullah, bukan hanya ke Mekah dan Madinah, tapi menuju syurga. Ya. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa di bab 1 buku ini, mengajak Anda semuanya, ya di buku Bahagia Bekerja, Bekerja Bahagia ini, untuk memiliki big reason di dalam kehidupan, dan senantiasa beradaptasi di dalam perubahan. Di sini saya menyampaikan nih, ada sebuah quotes saya tulis, para pemenang kehidupan adalah mereka yang selalu siap beradaptasi dalam menghadapi perubahan dalam kehidupan. Jadi orang-orang yang sukses adalah mereka yang paling cepat beradaptasi dengan berbagai perubahan. Saat pandemi COVID-19 kayak gini, nggak bisa kita mengatakan bahwa semua orang kemudian susah dan miskin, apalagi pas awal-awal kemarin lockdown gitu ya. Enggak, karena ternyata sebagian orang justru mereka menjadi orang-orang yang sukses dan kaya raya, teman-teman. Ya, justru mereka menjadi orang-orang yang sukses dan kaya raya. So, bagaimana kemudian mereka bisa menjadi orang-orang yang sukses kaya raya? Mereka berhasil menjadi orang-orang yang sukses kaya raya karena mereka cepat beradaptasi dengan perubahan. Jadi, satu hal yang pasti, tulis di kolom komentar ya. Satu hal yang pasti di dalam kehidupan adalah perubahan. Dan hanya orang-orang yang siap dengan perubahan yang akan menjadi pemenang kehidupan. Sekarang bayangin gini deh.
Misalnya saya pindah kota ke kota yang jauh dari Jakarta. Ya. Kemudian apa yang kira-kira akan membuat saya sukses di kota baru tersebut? Yang akan membuat saya sukses adalah seberapa cepat saya beradaptasi di tempat baru saya. Kalau saya tidak mampu beradaptasi, ya mulai dari makanan, suhu, bahasa, budaya, maka yang terjadi saya nggak bakalan pernah sukses. Kenapa? Orang-orang udah lari, saya masih sibuk menyesuaikan diri dengan makanan. Betul ya? Nah, jadi di poin pertama, di bab pertama adalah Anda harus siap dengan berbagai perubahan. Oke? Kemudian berbicara tentang perubahan, saya mengutip kalimat yang dikatakan oleh Jalaluddin Rumi yang mengatakan, "Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. But today I am wise, so I am changing myself." Kemarin aku adalah orang yang cerdas, dia bilang. Itulah kenapa aku ingin mengubah dunia. Hari ini aku adalah orang yang bijak. Itulah kenapa aku ingin merubah diriku terlebih dahulu. Nah, ketika dia merasa cerdas, dia ingin merubah dunia. Tapi ketika dia kemudian dengan kebijaksanaannya melihat keadaan, dia bukan lagi sibuk mengubah dunia, tapi dia memulai mengubah dunia dengan mengubah dirinya sendiri. Betul ya, tadi ada para pemenang kehidupan adalah mereka yang paling siap, paling cepat, paling gesit, paling sigap menghadapi perubahan. Betul sekali teman-teman. Oke, mari kita lanjutkan lagi teman-teman semuanya. Kita loncat-loncat aja ya, namanya bedah buku. Tapi yang pasti poin-poinnya insya Allah akan teman-teman dapatkan. Sekali lagi yang mau beli buku ini teman-teman bisa menghubungi 0812 9333 7663. Kita lanjutkan perjalanan kita. Di dalam buku ini saya mengatakan teman-teman, semua orang pasti mengalami perubahan-perubahan yang terjadi di dalam perjalanan hidupnya. Hanya saja, tidak semua orang terus melanjutkan hidupnya saat perubahan itu terjadi. Pemenang sejati adalah mereka yang terus melangkah sekalipun di tengah perjalanan dia kehilangan kakinya. Wah, gitu ya. Jadi pemenang sejati itu bukan berarti dia yang selalu nomor 1 menuju garis finish. Tapi pemenang sejati bisa jadi dia yang tetap berjuang sekalipun dia kehilangan kakinya. Mari berbagi kebahagiaan setiap hari Jumat kepada yatim piatu, duafa, dan mereka yang membutuhkan bersama Nasi Viral Tasik. Gerakan berbagi Nasi Viral Tasikmalaya. Kenapa berbagi makanan berat? Karena mereka yang sedang lapar langsung akan merasakan kebahagiaan saat perutnya terisi dan seketika doa akan terucap dari mulut mereka saat menyantap makanan itu untuk Anda yang bersedekah makanan kepada mereka. Tak heran, doa dan hajat kita menjadi cepat Allah kabulkan. Info lebih lanjut, hubungi nomor yang tertera pada video ini. Buku Bahagia Bekerja, Bekerja Bahagia. Karya Edvan M. Kautsar. Melalui buku ini, Anda akan memahami bagaimana cara agar hidup kita senantiasa bahagia di setiap keadaan. Anda akan menemukan apa kebahagiaan sejati yang sesungguhnya di dalam kehidupan Anda. Pemesanan buku Bahagia Bekerja, hubungi nomor yang tertera pada video ini.